Baik, mohon perhatiannya. Dipersilakan duduk yang belum duduk. Ya, baik. Langsung saja kita lanjutkan materi pada hari ini, sesi kedua. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Sudah ngantuk. Udah ngantuk ya. Biasanya yang paling berat itu justru habis makan siang nanti. Makanya nanti habis makan siang kita full praktek. Ini mau tak habiskan teorinya. Nanti kita full praktek bikin surat kuasa sama gugatan. Karena sebenarnya yang penting itu. Ini kan hanya review. Oke, kita lanjut tentang gugatan ya. Ada beberapa macam gugatan. Sebelum itu saya ingin teman-teman mereview dulu. Tadi ini salah satu soal ya. Perkara perdata itu ada dua macam. Nah, tadi yang sudah di salah satu soal tadi ada namanya perkara volunteer dan perkara kontentiosa. Kalau ini diingat-ingat ya. Jadi kalau volunteer itu memang perkara yang bentuknya itu permohonan. Jadi tidak mengandung sengketa, nggak ada sengketa. Karena nggak ada sengketa, maka tidak ada lawan. Nah, putusan yang muncul, yang dijatuhkan hakim juga bentuknya penetapan. Ya, jadi nanti berupa penetapan. Itu macam-macam. Perkara permohonan itu ada, misalnya itu di contoh itu ada permohonan ganti kelamin. Itu banyak yang dikabulkan. Di Surabaya juga sudah ada 3 orang kalau nggak salah sudah dikabulkan. Ganti nama atau perubahan nama, perwalian dan sebagainya. Atau izin menikah lagi. Nah, itu permohonan. Nggak ada lawan. Ya. Jadi kalau misalnya ada klien, Pak, nama saya itu salah. Ini harus dimintai putusan pengadilan biasanya gitu. Maka nanti kita akan bikin permohonan untuk perubahan nama. Nanti munculnya itu penetapan hakim. Jadi nanti yang menyidangkan hakim tunggal. Nah, proses permohonan itu tidak seperti perkara perdata biasa. Lebih cepat. Biasanya cuma butuh saksi. Biasanya sidangnya sampai 2 kali, 3 kali sudah bikin penetapan. Paling ditanyai apakah benar ini anaknya ini, namanya ini dan sebagainya. Berbeda dengan volunteer, ada perkara kontentiosa. Nah, perkara kontentiosa ini memang perkara dalam bentuk gugatan, bukan permohonannya. Sehingga memang ada sengketa, ada jual lawan tentu saja. Nah, diputus oleh hakim dalam bentuk putusan. Makanya bedanya itu nanti ada namanya penetapan, ada putusan. Nah, teman-teman nyebutnya jangan sampai keliru ya. Karena itu berbeda ya. Ada penetapan. Jadi nanti minta kalau ke pengadilan juga begitu, minta penetapan, jangan minta putusan, beda. Minta penetapan, Mbak, penetapan perwalian, penetapan balik nama, penetapan ganti kelamin dan seterusnya. Oke ya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang gugatan. Ya. Nah, ada beberapa macam gugatan. Yang pertama gugatan biasa. Nah, nanti yang kita akan bahas ya lebih jauh. Ini gugatan biasa ini dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata yang memiliki legal standing. Ya. Jadi bisa diajukan oleh semua orang dan semua badan hukum asal memiliki legal standing. Nah, gugatan biasa ini memang ditujukan untuk kepentingannya sendiri. Ada kepentingan orang atau badan hukum. Nah, jenisnya biasanya dalam bentuk gugatan lawan prestasi, PMH, waris, perceraian, pembatalan perjanjian, dan sebagainya. Itu macam-macam.
Tapi yang lazim dipakai orang biasanya kalau nggak wan prestasi ya PMH, itu saja yang dipakai. Padahal banyak ada waris dan macam-macam ya. Yang kedua selain gugatan biasa adalah gugatan class action. Ini nanti diingat-ingat ya teman-teman. Biasanya muncul di soal. Anda bedanya apa? Gugatan biasa, class action, legal standing, sama citizen lawsuit. Diingat-ingat saja. Ya, diingat-ingat saja. Dibaca ulang. Nah, class action itu gugatan perwakilan kelompok. Ini sudah ada permanya, Perma 1 2000. Nah, di dalam gugatan class action ini itu diajukan oleh satu orang atau lebih. Jadi boleh diajukan oleh satu orang atau lebih. Tapi dia fungsinya itu mewakili dan ditujukan untuk kepentingan kelompok. Ini sudah banyak dilakukan, tapi banyak yang di NU. Kenapa? Karena memang tidak baca permanya. Maka kalau mau kata baca permanya. Saya nggak bakal terlalu detail ya, karena ini butuh pemahaman lebih jauh. Tapi teman-teman hafalkan saja, nanti khawatir takut keluar di soal gitu ya. Intinya gugatan class action itu adalah gugatan perwakilan kelompok. Dan ditujukan memang untuk kepentingan kelompok. Jadi satu orang atau dua orang bisa mewakili kelompok. Misalnya kelompok tani, kelompok nasabah koperasi, kelompok nasabah bank, itu biasanya begitu. Jadi nggak harus semua gugat, satu saja gugat. Tapi dia bisa mewakili semuanya. Ya. Nah, salah satu syaratnya jumlahnya memang banyak. Banyak itu berapa nggak diatur. Tapi kalau 4, 5 kan ya jadi satu kuasa kan bisa gitu loh. Tapi kalau ratusan baru cukup diwakili saja. Nah yang penting ada kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum dan jenis tuntutan semua sama. Jadi harus sama, misalnya sesama nasabah bank atau anggota koperasi, nah, sama, tuntutannya sama. Kemudian yang mewakili ini dia harus jujur. Nah ini subjektif ya, nggak terlalu diuji gini. Yang penting dia sungguh-sungguh melindungi kepentingan kelompok. Kemudian jika tuntutannya tidak sama, maka dikelompokkan dalam bagian atau subkelompok. Jadi ini yang sering salah. Jadi kebanyakan itu di dalam gugatan itu tidak dibuat kelompok-kelompok atau sub-sub kelompok. Padahal jenis tuntutannya berbeda. Ada yang cuma nuntut misalnya ya nasabah bank yang kolab gitu lah. Biasanya BPR kan ya kolab. Itu yang sering gugat kelompok. Ada yang cuma gugat pokoknya saja. Ada yang sama bunganya. Ada yang ada perjanjian berbeda. Nah itu nggak boleh dicampur. Pasti di NU. Dianggap tidak jelas. Jadi harus dibuat kelompok. Ada sekian orang kelompok ini tuntutannya dia meminta bunga. Kelompok ini sekian orang dia meminta pokok dan bunga misalnya gitu, macam-macam itu nggak boleh jadikan satu gugatan, harus dibuat kelompok-kelompok dan sub-sub kelompok sehingga jelas nanti pada saat diputus itu hakim itu jelas kelompok ini dapat apa, kelompok ini dapat apa gitu loh mas. Nah itu yang sering kali kenapa kalau Anda lihat ya, Anda ketik di putusan direktur putusan Mahkamah Agung, ketik class action atau gugatan kelompok, nanti rata-rata itu di NU, mayoritas NU. Yang dikabulkan mungkin 1-2 dari ratusan. Karena memang banyak yang tidak memahami. Nah kemudian tidak diperlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Jadi anggota kelompok itu tidak perlu memberikan kuasa. Cukup 1-2 orang itu, yang penting ada pemberitahuan. Jadi nanti sebagai penggugat, kita memberikan pemberitahuan, baik melalui, nanti bisa dipilih, bisa melalui koran atau online atau ditempelkan di pengadilan, di kelurahan, terserah. Nanti itu mekanisme yang bisa dipilih pada saat sidang. Nanti hakim akan minta, ini mau diumumkan di mana? Itu salah satu syarat. Ya.
Nah, kemudian anggota kelompok itu juga boleh menyatakan keluar setelah dia tahu pengumuman, itu nanti dikasih jangka waktu di pengumumannya. Dari tanggal sekian sampai sekian, bagi anggota yang tidak mau masuk kelompok boleh mengundurkan diri. Nanti ada formulir untuk mengundurkan diri. Saya tidak mau ke kelompok, sehingga dia bisa gugat sendiri nanti, gitu loh. Tapi kalau enggak, dia otomatis gabung. Itu termasuk bagian dari kelompok. Nah, ini pernah dilakukan oleh nasabah Bank Senturi. Saya kebetulan punya kasus Bank Senturi. Itu klien saya nyantol uangnya 90 miliar. Tapi sekarang sudah sebagian kembali. Nah, ada yang enggak ikut karena saya sendiri, klien saya sendiri. Nah, ada yang cuma nyantol 5 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Itu kemudian menjadi kelompok gitu loh. Tapi waktu itu kalau nggak salah diwakili lawyer dari Jakarta, tapi di NU saya sudah bilang enggak bisa. Karena itu terlalu banyak dan tuntutannya itu berbeda-beda. Kalau bikin sub itu macam-macam. Karena ribuan jumlahnya nasabah Bank Senturi waktu itu. Kemudian ada beberapa aturan yang mengatur ya. Misalnya di Undang-Undang tentang lingkungan itu juga diatur, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kehutanan itu diatur spesifik. Tapi bukan berarti hanya itu saja. Kasus-kasus yang lain boleh. Karena ini gugatan class action itu boleh melawan siapapun. Yang penting dia merugikan banyak orang. Itu class action. Nah, ada juga namanya gugatan legal standing. Nah, ini diperhatikan. Ini aturannya lex spesialis. Ini diatur di Undang-Undang tentang lingkungan, ya, lingkungan hidup, dan juga Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. Nah, apa maksudnya gugatan legal standing? Ini adalah gugatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang memang diberikan legal standing oleh undang-undang. Jadi undang-undang lingkungan hidup itu memberikan legal standing kepada organisasi, ya, organisasi semacam LSM gitu yang concern di lingkungan hidup, itu dia bisa menggugat. Makanya dia punya legal standing. Makanya disebut gugatan legal standing. Karena dia punya legal standing. Meskipun dia organisasi LSM, dia punya legal standing. Karena diberikan oleh undang-undang. Begitu juga di LSM konsumen misalnya. Itu juga diberikan legal standing. Nah, ini gugatan ini ditujukan terbatas pada kasus yang sesuai dengan tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut. Misalnya kalau organisasi yang concern dengan lingkungan, ya memang tujuannya untuk memperbaiki lingkungan. Menggugat perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan, boleh. Atau lembaga perlindungan konsumen menggugat perusahaan-perusahaan yang merugikan konsumen, itu boleh. Dia tidak perlu menerima kuasa dari konsumen, tidak perlu. Tapi lembaganya sendiri itu punya legal standing untuk gugat. Jadi teman-teman bisa mendapat surat kuasa dari organisasi yang concern di lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan konsumen. Itu boleh, dia punya legal standing tersendiri. Tapi gugatannya ya terbatas tadi. Nah, syaratnya organisasi atau lembaga itu harus berbentuk badan hukum. Tidak boleh hanya ormas biasa gitu, tidak boleh. Kemudian di dalam anggaran dasarnya itu menegaskan pendiriannya itu ditujukan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk organisasi lingkungan hidup ya, atau untuk kepentingan perlindungan konsumen untuk LSM konsumen. Jadi harus dilihat di ADART-nya. Kemudian khusus untuk yang organisasi lingkungan hidup, dia harus paling singkat sudah 2 tahun berjalan. Nggak boleh baru berdiri itu masih gugat, nggak boleh. Ya. Itu gugatan legal standing. Tahu bedanya ya? Jadi legal standing itu
adalah gugatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang memiliki legal standing berdasarkan undang-undang, baik undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang perlindungan konsumen. Karena memang dia diberikan legal standing, makanya disebut gugatan legal standing. Nah, ini khusus memang. Kemudian ada juga gugatan citizen lawsuit. Nah, gugatan ini sebenarnya hampir sama dengan gugatan class action. Tetapi kalau class action tadi itu untuk kepentingan kelompok. Kalau citizen lawsuit ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan seluruh warga negara. Makanya ini disebut gugatan warga negara, citizen lawsuit. Ini memang diajukan, boleh diajukan oleh satu orang atau lebih, asalkan dia WNI, warga negara Indonesia. Kemudian lawannya tentu saja adalah pemerintah atau badan pemerintah. Nah, salah satu syaratnya juga harus ada notifikasi. Jadi sebelum gugat, itu kita sebagai lawyer yang dapat kuasa misalnya dari orang warga negara, kita harus memberikan pemberitahuan dulu kepada pemerintah yang mau kita gugat, bahwa Anda telah melanggar undang-undang ini. Anda tidak memberikan hak-hak warga negara soal ini, misalnya begitu. Kalau tidak ada itu pasti di NU nanti. Kemudian maka harus ada pelanggaran, baik pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, atau tidak dipenuhinya hak warga negara, tidak melaksanakan kewajiban yang misalnya kemarin ada kasus gagal ginjal, itu mestinya bisa diajukan gugatan citizen. Misalnya menggugat Kementerian Kesehatan. Kenapa sampai ada sirup yang kemudian menjadi gagal ginjal? Itu boleh. Satu orang yang mewakili itu untuk kepentingan publik, itu boleh. Nah, tuntutannya berupa pemenuhan hak warga negara atau agar lembaga negara itu melaksanakan kewajibannya atau memulihkan kerugian publik atau juga hanya membuat kebijakan tertentu. Jadi ini harus dibuat kebijakan agar sirup itu tidak lagi dijual, misalnya dikeluarkan peraturan menteri ya agar sirup yang mengandung ini tidak jual misalnya, boleh. Dan tidak perlu ada kerugian secara langsung. Yang penting memang ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi bedanya kalau gugatan kelompok atau class action untuk kepentingan kelompok. Gugatan warga negara atau citizen untuk kepentingan publik, kepentingan umum, enggak hanya kepentingan kelompok. Kalau legal standing tadi hanya pada lembaga-lembaga yang memang diberikan legal standing oleh undang-undang. Nah, kita akan bahas gugatan yang biasa. Kita akan lihat kompetensi pengadilan. Ini refresh saja ya, teman-teman. Tapi ini juga perlu diperhatikan karena ini juga seringkali kemudian banyak gugatan itu dinyatakan NU karena tidak bisa memahami kewenangan. Ini kan sebenarnya sudah diajarkan di hukum acara di kampus ya. Nah, kewenangan itu, kewenangan pengadilan ya, ada dua macam, yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut itu berkaitan dengan pokok perkara. Ya, kita tahu perkara itu ada perkara perdata, ada perkara perdata agama, ada perkara katun, keputusan tata usaha negara, ada perkara dan sebagainya. Nah, ini masuk kategori kewenangan absolut. Jadi kalau perkara misalnya waris Islam itu termasuk kewenangan perdata agama, yaitu pengadilan agama. Kalau di bawah pengadilan negeri pasti ditolak. Karena itu absolut. Begitu juga sebaliknya. Waris orang-orang non-muslim itu kewenangan pengadilan negeri. Kalau di bawah pengadilan agama, ya pasti ditolak. Begitu juga
pembatalan sertifikat, kewenangan mana? Pembatalan sertifikat itu kewenangan Tun. Makanya kalau gugat yang ada sertifikatnya di pengadilan negeri jangan minta membatalkan sertifikat, malah ditolak. Karena itu kewenangan dan itu banyak sekali. Sengketa tanah kemudian meminta agar sertifikat dinyatakan tidak sah, dibatalkan. Tidak boleh. Pengadilan negeri itu hanya mengadili sengketanya saja. Soal keabsahan sertifikat dibawanya ke PT UN itu berbeda. Begitu juga kalau perkara di PT UN jangan ngomong soal sengketa kepemilikan karena itu bukan kewenangannya Tun. Itu pengadilan negeri dan itu nggak boleh campur-campur. Tapi itu sering kali dicampur-campur di dalam praktek karena tidak paham kompetensi absolut. Makanya kalau sengketa tanah tidak perlu minta pembatalan sertifikat kalau di pengadilan negeri. Begitu juga kalau dibawa ke Tun, hanya cukup minta pembatalan sertifikat. Jangan ngomong sengketa tanah, pasti ditolak juga. Itu harus diseplit. Meskipun kasus yang sama, suratnya ya di tempat yang sama. Tapi itu kewenangannya beda-beda. Bisa dipahami ya? Itu kewenangan absolut. Kaitannya. Nah, kalau perkara perdata, kita spesifik di perdata umum ya. Kalau perkara perdata umum, itu misalnya perkaranya sudah perdata umum, kita tentukan perdata umum di pengadilan negeri. Maka yang kedua kita harus melihat kewenangan relatif. Nah, kewenangan relatif itu berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan negeri. Ada beberapa pilihan kalau kita lihat di pasal 118 AIR dan 142 RPK. Yang pertama adalah di tempat tinggal tergugat. Ya. Kalau tergugatnya banyak, salah satu tergugat. Kalau tempat tinggalnya tidak diketahui tempat diamnya, dia berada di mana? Nah, itu ya. Jadi ada tempat tinggal, ada tempat diam. Tempat tinggal berarti alamat sesuai KTP ya. Kemudian ada tempat diam. Mungkin dia KTP-nya tidak di situ, domisilinya, tapi dia bertempat diam di situ. Nah, itu boleh. Nah, kalau perkaranya itu terkait dengan utang piutang dan ada penjaminnya, maka di tempat orang yang terkait dengan pinjam, bukan penjaminnya. Enggak boleh milih ke penjaminnya. Jadi misalnya tergugatnya itu ada dua, satu yang utang, satu penjamin. Maka enggak boleh milih yang penjamin, milih yang utang. Bisa dipahami ya? Nah kalau tergugatnya itu tidak ketahuan, ya sudah alamatnya tidak tahu, orangnya tidak tahu, tinggal di mana, diamnya tidak tahu, maka diajukan di tempat tinggal penggugat. Boleh diajukan di tempat. Kalau tidak diketahui tadi ya, tidak diketahui, tetapi objeknya berupa benda tetap, maka bisa memilih di tempat objek itu berada. Objek barang tidak bergerak, rumah atau tanah. Jadi teman-teman perhatikan antara HIR dan RBG ya. Di HIR itu harus ada syarat tidak diketahui dulu. Jadi tidak boleh langsung milih objek. Jadi harus tidak diketahui dulu, tapi sengketa berupa tanah atau rumah, maka milih di mana objek berada. Tapi kalau RBG itu nggak peduli diketahui atau tidak diketahui, sepanjang itu berkait dengan objek barang tidak bergerak, maka boleh milih objek. Itu berbeda. Maka disesuaikan dengan tempatnya. Ya. Tetapi ini juga di pengadilan tidak konsisten. Tidak konsisten. Kadang ikuti RBG, kadang HIR. Padahal harusnya tidak berlaku. Kan gitu. Pemberlakuannya kan beda. HIR dan RBG tempatnya.
Oke, kemudian kalau ada pilihan yurisdiksi, biasanya perjanjian itu di bagian akhir pilihan sengketa itu kan ada pilihan. Jika nanti ada sengketa maka akan memilih di Pengadilan Negeri Surabaya misalnya begitu ya. Maka harus ditujukan di tempat yang dipilih di perjanjian itu. Enggak boleh lagi di tempat tinggal tergugat karena sudah memilih. Nah itu juga banyak yang salah, enggak lihat. Dilihat perjanjiannya. Lu ini kan perjanjiannya sudah memilih tempat penyelesaian perkara. Enggak boleh lagi di tempat tergugat. Harus di tempat mana yang dipilih. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini nanti kita bahas pada saat bahas soal gugatan aja ya. Nah, kita lihat sekarang anggap saja Anda sudah punya surat kuasa, sudah punya gugatan. Waktunya Anda pertama sekarang ini kita sudah menggunakan e-court. Jadi, teman-teman nanti ya, akun itu nanti dipakai untuk sekarang kalau Anda gugat langsung ajukan ke pengadilan tidak diterima. Suruh melalui internet sudah. Karena sekarang sudah ikut semua. Anda daftar ya. Anda bisa daftar. Anda bisa daftar di sini untuk bikin akun. Setelah punya, Anda langsung nanti pilih di pendaftaran perkara. Ini nanti kan ada step-stepnya sampai akhirnya. Jadi nanti Anda pendaftaran secara online. Ini online semua nanti. Ya. Anda daftar, kemudian setelah itu Anda mendaftarkan surat kuasa, diupload, ya, diunggah. Jadi di scan Anda berkasnya di scan semua, gugatan di scan, surat kuasa di scan. Nanti tinggal di scan. Ini berurutan, gampang. Setelah surat kuasa, kemudian nanti masuk semua di sini. Ini kan kelihatan ya dokumennya ini. Enggak ada lagi. Kelihatan ya. Nah, dokumen ini ya. Dokumen nanti yang harus diunggah itu ada dokumen berita acara sumpah. Nah, makanya nanti jangan hilang berita. Karena sekarang pengadilan yang digunakan itu berita acara sumpah. Kenapa? Karena organisasi kan banyak. Dulu nggak perlu berita acara sumpah. Dulu itu cukup menyerahkan kartu anggota advokat. Nah, karena sekarang banyak organisasi macam-macam pengadilan, makanya kemudian menggunakan tambahan berita acara sumpah. Syaratnya harus punya berita. Makanya itu di-scan nanti ya. Kartu anggota advokat, berita acara sumpah di-scan. Kemudian diunggah. Ya, diunggah. Nah setelah itu kemudian mengisi formulir. Formulir nanti ngisi para pihak penggugatnya, siapa alamatnya di mana. Sudah ada form-formnya. Sampai selesai. Ya, nanti ini ada bilang gampang kok. Sampai selesai. Nah setelah selesai nanti kita akan dapat nomor perkara. Kita akan diminta untuk, ya silakan. Untuk membayar. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang itu daftar itu bisa dilakukan dari rumah. Nggak perlu ke pengadilan, nggak perlu ngantri. Anda dari rumah daftar gugatan dari rumah, nanti bayarnya ya ke bank. Bisa pakai m-banking. Enak sekali sekarang. Bahkan kalau sidang juga sekarang sudah nggak perlu datang ke pengadilan. Ke pengadilan itu hanya cukup mediasi dan pembuktian saja. Meriksa saksi sama mengajukan bukti itu. Jawab dia itu sudah unggah-unggah berkas gitu saja. Enak sekali sekarang itu. Enggak kayak dulu. Oke. Nah, ketika misalnya kita sudah daftar ya, sudah masuk, sudah bayar, nanti kita dikasih namanya eskum ya, untuk membayar itu dengan nilai tertentu kepada bank apa. Kita bayar. Setelah bayar nanti kita dapat nomor perkara. Nah, kita tunggu nanti kita akan direlas.
Relas itu maksudnya pemberitahuan. Jadi ada pemberitahuan panggilan sidang. Biasanya kalau penggugat itu karena penggugat itu sudah secara online, kita dapat relas melalui email kita. Tapi kalau tergugat itu masih dipanggil secara offline, surat. Karena kan tergugat kan tidak tahu. Oh, jadi masih tetap pakai seperti ini. Oke ya. Nah, sedangkan kalau penggugatnya nanti sudah pakai elektronik. Dan sidangnya juga nanti sudah bisa sidang secara elektronik. Kita bisa sidang dari rumah. Nanti hakimnya saja yang di ruang sidang. Yang lainnya di rumah masing-masing. Oke ya, nanti dibaca sendiri ya. Nah, kita sekarang masuk acara sidang. Anggap saja kita sudah dapat relas panggilan. Kita sudah daftar, dapat relas panggilan, kita masuk acara sidang. Nah, proses sidang dengan acara biasa, ya, gugatan biasa, itu ada tahapan sekitar 11 tahap. Jadi kita akan melaksanakan tahapan sidang itu 11. Ada 11 kali sidang. Itu tahapannya. Prakteknya bisa berlipat-lipat. Prakteknya ya. Tahapannya itu 11 ini. Mulai sidang pertama, kemudian mediasi, pembacaan gugatan, jawaban replik, duplik, bukti, saksi. Teman-teman ini dihafal karena ini biasanya ada ditanyakan urutan-urutannya. Nah, tetapi di dalam praktek itu bisa 3-4 kali lipat dari ini. Kenapa? Karena biasanya misalnya sidang pertama ada beberapa kemungkinan. Ya. Di sidang pertama itu kemungkinan penggugat dan tergugat tidak hadir. Nah, kan ditunda lagi akhirnya. Stepnya berlipat lagi. Atau kemungkinan penggugat hadir tapi tergugat yang tidak hadir. Nah, itu ditunda, dipanggil lagi. Atau tergugat hadir, penggugat yang tidak hadir itu ya terjadi. Nanti ditunda, dipanggil lagi. Nah, kalau penggugat dan tergugat hadir maka jalan, mulai jalan. Nah, kemungkinan ini sering, biasanya di dalam praktek itu tergugat selalu tidak hadir di panggilan pertama. Karena apa? Ya sambil apa ya? Dia memperpanjang waktu untuk bikin jawaban. Karena dia kan sudah terima gugatan. Maka dia agar punya waktu panjang, dia nggak hadir. Agar apa? Dia punya waktu panjang membuat jawaban. Sehingga gugatan pertama itu tergugat selalu tidak hadir. Tergugat ya. Nah, konsekuensi ketidakhadiran ya, kalau penggugat atau kuasanya tidak hadir 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut, maka gugatan gugur tadi, putusan gugur itu tadi. Ya. Jadi kalau penggugat tidak hadir 2 kali berturut-turut dan dipanggil secara patut, maka gugatan gugur. Kalau tergugat tidak hadir sebagian ya, maka gugatan diperiksa kontradiktif. Kalau tergugat tidak hadir, semua tergugat atau ya semua tergugat misalnya tidak hadir 3 kali berturut-turut, maka gugatan diperiksa tanpa kehadiran, nanti diputus first time. Ya. Makanya biasanya tergugat itu tidak hadir, kemudian hadir, tidak hadir lagi, gitu modelnya begitu, caranya begitu. Hadir, tidak hadir, nanti belum siapa, nanti tidak hadir lagi. Makanya selalu berlipat begitu untuk menghindari konsekuensi. Nah, bagaimana dengan misalnya tergugat tidak hadir? Ketika tergugat tidak hadir, maka akan diproses dengan acara first take. Kalau kita lihat dari 11 step tadi, ketika acara tidak lagi biasa, tapi acara sudah tanpa kehadiran tergugat, maka ada beberapa yang hilang. Misalnya mediasi tentu saja hilang, proses mediasi hilang.
Kemudian pembacaan jawaban hilang, replik duplik hilang dengan sendirinya. Tapi tetap ada pembuktian. Penggugat tetap diharuskan mengajukan bukti, saksi, atau kalau ada ahli. Dan kalau berupa objeknya berupa tanah atau rumah, maka dia lakukan pemeriksaan setempat. Itu standar. Kadang kesimpulan kadang ada, kadang enggak. Itu terserah penggugat. Kemudian sampai putusan. Jadi ketika proses tanpa kehadiran tergugat, maka ada beberapa step yang hilang. Ya. Nah, pada saat proses first take, maka perhatikan teman-teman ya, upaya hukumnya adalah perlawanan atau verzet. Ini bagi tergugat. Tetapi bagi penggugat upayanya adalah banding. Ya, jangan salah ya. Jadi kalau putusan first take sudah diproses kemudian diputus first take, maka upaya bagi tergugat itu adalah verzet, perlawanan. Tetapi upaya hukum bagi penggugat misalnya diputus, ditolak gugatannya. Meskipun nggak ada lawan, karena tidak bisa membuktikan, diputus hakim ditolak, maka dia bisa melakukan upaya hukum banding, bukan verset. Ya. Nah, verset itu dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Karena tidak hadir maka diberi relas pemberitahuan putusan. Nanti ngitungnya setelah menandatangani, jadi kliennya nanti dilihat relas pemberitahuannya itu kapan dilihat. Ngitungnya itu misalnya hari ini, maka satunya mulai hari berikutnya itu hitung satu sampai 14 hari. Jika penerima pemberitahuan bukan tergugat, misalnya diterima orang lain, maka verset dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah unmanning. Jadi misalnya tergugat dinyatakan kalah gitu ya. Kemudian dia juga tidak menerima pemberitahuan putusan karena dia tidak ada di tempat. Kemudian dia di unmanning. Tahu unmanning ya? Teman-teman ngerti unmanning ya? Halo? Oh, belum. Unmanning itu pemberitahuan atau peringatan. Jadi kalau misalnya klien kita dinyatakan kalah kemudian diminta untuk melaksanakan putusan itu dikasih unmanning. Ya. Unmanning itu semacam perintah untuk melaksanakan putusan. Nanti dipanggil ke pengadilan. Biasanya advokat yang mewakili. Jadi ada namanya unmanning. Unmanning itu perintah untuk melaksanakan putusan. Diminta untuk melaksanakan putusan. Kalau setelah di unmanning tetap tidak melaksanakan perintah, biasanya hartanya akan dieksekusi. Ya. Nah, ketika ada unmanning itu maka tergugat dapat mengajukan verset itu sampai dari hari, misalnya hari ini dia di unmanning, diminta untuk datang ke pengadilan untuk diberitahu bahwa dia harus melaksanakan putusan. Maka dia punya waktu 8 hari ke depan. Bisa dipahami atau bingung? Kemudian jika tergugat juga tidak menghadiri unmanning karena tidak tahu, ya, atau dia memang enggak mau menghadiri unmanning, enggak pernah ikut pengadilan ngapain gitu. Kadang-kadang orang kan enggak paham hukum, padahal unmanning harus hadir. Kalau enggak pasti dieksekusi. Maka verset dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah dijalankan perintah kedua, yaitu berupa penyitaan. Jadi ketika misalnya dia di unmanning kemudian tidak hadir, kan hartanya disita. Nah, dia punya waktu sampai dengan 8 hari setelah hartanya disita. Kan pasti tahu karena hartanya disita. Tahu? Jadi urutannya itu, kalau dia
dapat pemberitahuan, dia menerima pemberitahuan Versteg, maka dia bisa mengajukan perlawanan atau verset itu 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Kalau dia tidak menerima putusan itu, dia tidak tahu, kemudian dia kan dianmaning akhirnya, karena dianmaning. Nah, kalau dia hadir pada saat unmaning, dia punya waktu sampai dengan 8 hari setelah dia hadir unmaning itu. Kalau dia juga tidak hadir pada saat unmaning, kemudian hartanya kan disita di pengadilan. Nah, dia punya waktu 8 hari setelah hartanya disita. Setelah itu habis. Dia tidak bisa lagi mengajukan. Bisa dipahami? Ini khusus untuk Versteg ya. Teman-teman nanti kalau nemu kasus yang diputus Versteg, nanti bisa dilihat di pasal 125 dan 129 ya. Tapi urutannya begitu. Kalau baca pasalnya bingung memang. Dia itu membingungkan terjemahnya. Oke. Nah, verset atau perlawanan itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat, yang sebenarnya adalah melakukan pemeriksaan ulang terhadap gugatan. Jadi sebenarnya tidak ada gugatan baru. Jadi teman-teman nanti kalau kliennya diputus Versteg, itu cukup mengajukan perlawanan terhadap putusan. Nanti gugatan itu akan diperiksa ulang, nol lagi. Jadi putusan Versteg itu dianggap tidak ada. Begitu diterima perlawanannya, itu nanti putusan yang sudah ada itu dianggap tidak ada. Akan diperiksa mulai dari nol lagi. Gitu ya. Pembuktian dan sebagainya mulai dari nol. Nah, pemeriksaan verset ini dilakukan dengan hukum acara perdata biasa yang tadi urut-urutannya lengkap itu ya, sampai 11 tahap itu. Nah, yang harus diperhatikan, verset itu dapat menunda eksekusi. Ya. Jadi kalau kita ajukan verset, itu secara prinsip dapat menunda eksekusi. Kecuali hakim memang secara khusus memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Itu lain soal. Tapi lazimnya di dalam praktek itu biasanya umumnya tidak dilakukan eksekusi. Karena kan khawatir nanti putusannya berbeda. Nah, terhadap putusan Versteg yang terjadi dari verset itu tidak dapat diajukan verset. Jadi misalnya begini, kita mengajukan perlawanan verset. Kemudian setelah mengajukan kita nggak pernah hadir, diputus apa? Tanpa kehadiran lagi kan, Versteg lagi kan, itu tidak bisa lagi di verset. Karena sudah 2 kali kamu sudah pernah di Versteg, ngajukan verset, di Versteg lagi, dari lagi, maka tidak boleh lagi. Tapi diajukan gugatan banding, upaya hukum banding. Sudah tidak boleh lagi. Sehingga tidak bakal diperiksa ulang lagi. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau penggugat dan tergugat misalnya hadir. Nah, tadi kan tergugat hadir. Sekarang dua-duanya hadir. Maka pada sidang pertama nanti majelis hakim akan memeriksa, ini standar ya teman-teman ya, memeriksa identitas para pihak. Jadi kalau sidang, terutama sidang pertama, itu Anda harus bawa berita acara sumpah, membawa identitas sebagai advokat dari Pradi, kemudian juga bawa surat kuasa yang asli, ya dibawa aslinya. Karena nanti surat kuasa itu biasanya kopinya sudah diserahkan ke pengadilan, tapi aslinya tetap kita bawa. Nah, jangan lupa di sidang pertama Anda bawa surat kuasa asli, berita acara sumpah, dan kartu identitas advokat. Karena akan diperiksa. Kalau enggak disuruh keluar.
Perhatikan betul ya. Atau orang atau advokat yang datang belakangan, belum pernah muncul, misalnya, terus datang pertama ke pengadilan, itu juga siapkan berita acara sampai identitas sama surat kuasa. Karena apa? Biasanya lawan yang akan meminta untuk diperiksa. Majelis itu enggak pernah hadir, belum pernah hadir, mohon diperiksa begitu. Jadi setiap Anda muncul ke pengadilan untuk pertama, baik di sidang pertama maupun sidang berikutnya, Anda harus siapkan itu. Kalau enggak nanti disuruh keluar. Ya, oke. Nah kemudian setelah pemeriksaan identitas para pihak advokat, maka kemudian majelis hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Ini wajib, ya, kecuali untuk kasus tertentu nanti ada beberapa nanti bisa dibaca ya. Kemudian majelis biasanya menjelaskan prosedur mediasi. Kita nanti akan dijelaskan secara standar. Kadang-kadang ya tidak niat, karena itu kan sudah lazim. Apa nama mediasi ya? Kadang tidak dijelaskan. Tapi yang diminta, yang selalu dijelaskan oleh majelis hakim adalah ditanya apakah para pihak akan menunjuk mediator atau diserahkan ke hakim. Nah ini biasanya selalu ditanyakan. Para pihak apakah akan menunjuk mediator atau diserahkan majelis. Nah itu boleh milih memang. Tetapi umumnya mayoritas menyerahkan ke hakim. Karena apa? Pasti gratis. Dan lagi kan kadang-kadang itu kan tidak niat mediasi. Kalau sudah ke pengadilan itu kan para pihak sudah nggak niat mediasi, sudah malas mediasi. Tapi karena ini tahapan yang harus dilalui, maka biasanya dilalui. Nah, kemudian kalau tidak memilih mediator, menyerahkan kepada hakim, maka nanti hakim yang akan menunjuk mediator. Kemudian para pihak diminta untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Nanti disiapkan panitera pengganti. Nah setelah itu nanti majelis hakim akan menunda proses sidang. Jadi sebenarnya sidang itu diskors. Sidang berhenti. Proses persidangan berhenti. Kemudian dialihkan ke mediator. Nah mediator itu biasanya diambil dari hakim yang bukan memeriksa perkara. Atau pegawai pengadilan yang punya sertifikat. Atau kalau semua sudah banyak megang perkara, biasanya hakim kadang nunjuk mediator non hakim. Kadang saya ditunjuk. Kadang ditelepon, Pak bisa memediasi Pak? Boleh, kita ditunjuk. Nanti ada penetapan penunjukan mediator. Nah itu memang bagi mediator yang sudah memiliki sertifikat. Teman-teman nanti kalau ikut sertifikasi mediator, nanti bisa mendaftar sebagai mediator non hakim di pengadilan negeri. Saya kebetulan trainer di Cimli School mediator. Nah, setelah diskors, maka proses selanjutnya tidak lagi di persidangan, tapi pindah ke ruang mediasi. Karena proses mediasi. Nanti biasanya kita akan dibawa oleh panitera pengganti menemui hakim mediator yang ditunjuk oleh hakim pemeriksa perkara. Nanti ada ruang mediasi namanya. Di setiap pengadilan ada ruang mediasi. Kalau mediatornya itu hakim atau pegawai pengadilan, itu mediasi wajib dilakukan di pengadilan. Tetapi kalau mediatornya itu non hakim, misalnya kalau saya ditunjuk, itu boleh di kantor saya, tidak harus di pengadilan. Boleh di kantor saya, boleh di rumah makan, di mana boleh, nggak masalah. Nah teman-teman, ini sedikit mengulas ya. Ada seperti kita tahu ada dua penyelesaian perkara. Ini merefresh saja sebelum perkara. Saya itu lebih senang
menyelesaikan perkara melalui mediasi, non litigasi. Kenapa? Karena kalau melalui litigasi itu tahapannya itu ruwet, panjang. Di pengadilan lama, nunggu perkara itu kadang lama, ngantri lama. Belum masuk ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi dan sebagainya. Padahal kalau kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan mediasi, itu mungkin 1, 2, 3 bulan selesai. Nah, apa bedanya? Bedanya itu tadi, waktunya yang panjang. Sebenarnya kalau urusan fee sama. Makanya saya heran, orang senang gugatan pengacara senang, saya juga heran. Saya itu lebih senang tak selesaikan di kantor saya. Toh juga fee-nya sama. Jadi di bagian awal kan kita sudah bikin perjanjian. Kalau perkara ini selesai, Anda bayar lawyer fee sekian, success fee sekian. Oke, deal. Nah, setelah itu, enggak saya pengadilan dulu. Saya mediasi dulu. Saya selesaikan keluarga. 3 bulan selesai, cair. Ngapain Anda harus berlama-lama di pengadilan kan? Jadi kalau bisa usahakan secara kekeluargaan. Saya itu lebih senang. Tapi ya ada advokat yang senang sidang ria. Katanya senang ya ada. Tapi saya enggak seberapa. Saya lebih cenderung menjelaskan secara keluarga. Dan lagi hubungan para pihak jadi lebih baik. Beda sama kalau pengadilan, itu hubungan para pihak biasanya malah tidak bagus. Makanya saya tuh jarang sekali bawa ke pengadilan. Dan saya juga sudah lama nggak pengadilan. Karena biasanya kalau perkara-perkara yang jadi tergugat gitu, otomatis kita ke pengadilan. Tapi kalau saya, klien saya yang mau gugat, cenderung saya selesaikan ke keluarga. Itu lebih baik. Fee-nya sama. Anda mau jalan praktek sampai sidang sampai 5 tahun, fee-nya ya itu aja. Anda selesaikan secara kekeluargaan 2 bulan cair, sama. Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Iya kan? Oke. Nah, di pengadilan mediasi itu biasanya akan dilakukan oleh hakim mediator. Mediator yang diambilkan dari hakim yang telah memiliki sertifikat. Saya juga pelatihan di Jimny School juga sering diikuti oleh hakim-hakim yang belum memiliki sertifikat. Nah, selain dari hakim, seperti yang saya sampaikan tadi juga bisa mediator. Ini nanti foto-foto mungkin yang di-share ada, karena saya skip. Ini kan tidak boleh sebenarnya dibagi-bagikan karena termasuk kategori rahasia. Mediasi itu tidak boleh. Ini biasanya di kantor saya mediasi, sudah selesai, tanda tangan, cair kan, nggak usah berlama-lama, ya kan? Nah, menurut Perma 3 tahun 2022, mediasi juga dapat dilaksanakan secara elektronik. Jadi tidak hanya di ruangan secara offline, ketemu tatap muka, tapi juga bisa dilakukan secara offline. Itu bisa mengikuti pada Perma 3 2022. Oke. Nah, ada beberapa sengketa yang tidak diwajibkan untuk mediasi. Ini nanti dibaca sendiri ya. Untuk mempersingkat waktu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang harus diperhatikan pada saat mediasi itu sebenarnya prinsipal wajib hadir. Klien kita itu harus datang. Tetapi meskipun begitu ada pengecualian. Boleh tidak hadir asal ada alasan yang sah. Nah, apa alasan yang sah itu diperhatikan ya 1 sampai 4 itu. 1, sakit. Ya, kondisi kesehatan ya. Ini makanya ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi Anda kalau bikin surat kuasa mediasi mewakili klien, Anda harus melampirkan surat keterangan dokter kalau alasannya sakit. Kalau di bawah pengampuan itu juga harus ada penetapannya.
atau bertempat tinggal di luar negeri, itu juga harus ada penjelasan, ada keterangan bahwa memang dia tinggal di luar negeri. Kemudian yang keempat, sedang menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak padat dengan. Ini biasanya seperti yang saya tadi, ini biasanya akan ditanyakan dia kerjanya apa. Gitu. Anda harus menyiapkan. Memang dia sedang menjalankan tugasnya itu dan tidak bisa ditinggalkan. Nanti biasanya kita memberikan argumentasi yang bisa diterima oleh mediatornya dan lawan. Kalau enggak, karena nanti ada sanksinya, dia tidak hadir. Ya. Nah, prinsipal yang tidak hadir dengan alasan sah itu harus membuat surat kuasa khusus mediasi yang tadi ya. Contohnya tadi. Nah, prinsipal yang tidak hadir tanpa alasan, misalnya tidak hadir, tidak ada alasan, dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikat baik. Nah, hati-hati ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya prinsipal itu tidak mau hadir, seringkali tidak mau, saya tidak mau hadir, saya tidak mau ketemu dia, karena begitu. Maka teman-teman harus bisa memberikan alasan yang masuk akal. Misalnya dia tugas apa, ya dibikin aja tugas, surat tugas atau apa dari perusahaan gitu. Ya dia karena kalau tidak nanti dinyatakan tidak beritikat baik. Apa sanksinya kalau tidak beritikat baik? Sanksinya adalah ketika prinsipal tidak hadir dan dinyatakan tidak beritikat baik, maka sanksinya kalau prinsipal itu penggugat, klien kita penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Nah, sanksinya kan cukup berat. Kalau dia tidak pernah hadir di mediasi tanpa alasan yang jelas, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima. Emen. Kalau posisinya tergugat klien kita, maka nanti dibebani biaya mediasi. Nah, kalau dua-duanya dinyatakan tidak beritikat baik, baik penggugat maupun tergugat, dua-duanya tidak muncul, maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Karena mengikat pada penggugatnya itu. Nah, bagaimana orang itu bisa dinyatakan tidak beritikat baik? Satu, tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan. Makanya kalau mediasi sebisa mungkin hadir, jangan tidak hadir. Kalau tidak ada kuasa, kliennya minta hadir. Kalau klien tidak mau, bikin surat kuasa. Kita juga harus hadir. 2 kali kita tidak hadir berturut-turut, kita dinyatakan tidak beritikat baik. Atau hanya hadir pada pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama hadir, setelah itu tidak pernah hadir. Itu juga akan dinyatakan tidak beritikat baik. Atau tidak hadir secara berulang yang mengganggu jadwal. Misalnya sekarang hadir, berikutnya tidak hadir, berikutnya hadir lagi, berikutnya tidak hadir lagi. Nah, itu juga akan dinyatakan tidak beritikat baik. Atau tidak mengajukan atau menanggapi resum perkara. Jadi nanti teman-teman, kita diminta oleh mediator untuk membuat resum perkara. Dan resum perkara itu akan ditanggapi oleh lawan. Kita juga akan menanggapi resum perkara yang dibuat oleh lawan. Nah, contohnya begini, mudah-mudahan ada contohnya ya. Ini contohnya ada di, nanti bisa dilihat ya. Jadi cukup sederhana, resum perkara itu menyebabkan identitas para pihak, kemudian kasus posisi secara ringkas, kasus posisinya seperti apa. Kemudian kita mengusulkan opsi penyelesaian apa saja yang kita minta. Nah, ini harus kita buat. Yang buat siapa? Penggugat atau tergugat atau kuasanya. Ya. Nah, itu harus dibuat. Oke. Nah, dinyatakan juga tidak beritikat baik ketika tidak menandatangani kesepakatan. Jadi misalnya sudah terjadi kesepakatan, tapi begitu sudah waktunya tanda tangan, tidak mau tanda tangan. Kliennya, oh tidak mau, tidak jadi, misalnya begitu. Ada juga begitu. Maka akan dinyatakan tidak beritikat baik. Maka kita harus pandai-pandai menyampaikan ke klien.
Kalau memang tidak mau menyepakati dari awal, tidak boleh ngomong kalau mau sepakat. Kalau memang sepakat ya sepakat, harus tanda tangan nih. Boleh enggak? Ya. Oke. Nah, jangka waktu mediasi itu 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi ketika memang sudah terdapat kemungkinan untuk akan terjadi kesepakatan perdamaian. Jadi secara umum waktunya itu 30 hari, tetapi dapat diperpanjang lagi 30 hari. Jadi totalnya ada 60 hari. Tetapi di dalam praktek itu biasanya 15 hari sudah gagal. Biasanya para pihak sudah gagal saja Pak. Sudah sepakat. Pertemuan kedua biasanya minta gagal. Karena begitu gagal nanti langsung balik ke proses. Nah, jika tercapai kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan perdamaian ini bisa dikuatkan dalam putusan, bisa juga tidak, tergantung para pihak. Apa bedanya? Perhatikan. Kalau terjadi kesepakatan dan kesepakatan itu belum bisa dilaksanakan atau pelaksanaannya masih nunggu waktu beberapa bulan ke depan misalnya, maka Anda harus meminta dikuatkan dalam putusan. Namanya akta vandading. Ya, perhatikan. Kalau kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan langsung pada saat kesepakatan, maka Anda minta dikuatkan dalam putusan. Tetapi kalau sudah dilaksanakan, misalnya kesepakatan membayar 100 juta kemudian sudah dibayar, kan sudah selesai, maka tidak perlu dikuatkan dalam putusan, tapi Anda mencabut gugatan. Perhatikan ya, kalau belum bisa dilaksanakan maka dikuatkan dalam putusan. Anda minta kepada mediator untuk dikuatkan. Kalau sudah dilaksanakan kan sudah selesai. Buat apa ada putusan sudah selesai? Misalnya sudah dibayar, sudah kasih cek cair, sudah. Maka tidak perlu dikuatkan putusan, tapi gugatannya dicabut. Itu karena itu nanti muncul di draft kesepakatan. Jadi harus Anda menyampaikan. Tapi biasanya mediator juga akan menyampaikan, ini mau dikuatkan atau dicabut. Oh ini sudah dilaksanakan Pak, dicabut saja. Nanti akan muncul di kesepakatan perdamaian bahwa gugatan akan dicabut. Tapi kalau belum dilaksanakan, Anda minta dikuatkan. Nanti di kesepakatan perdamaian akan ditulis dikuatkan dalam putusan. Ya. Nah ini hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi acara mediasi itu sebenarnya yang pertama mengajukan resum perkara. Para pihak masing-masing mengajukan resum perkara, baik penggugat maupun tergugat. Kemudian masing-masing menanggapi resum perkara itu. Biasanya di pertemuan berikutnya nanti menanggapi resum perkara. Setelah itu melakukan negosiasi para pihak. Atau bisa juga melakukan kaukus. Kaukus itu pertemuan terpisah dengan mediator sendiri-sendiri. Jadi gantian mediator dengan penggugat, setelah itu tergugat dengan mediator, gitu. Itu kaukus namanya. Sampai kemudian terjadi kesepakatan atau gagal. Kalau terjadi kesepakatan yang tadi bisa dikuatkan dalam putusan. Kalau gagal balik lagi ke perkara. Nah biasanya kita akan diberikan kalau gagal ya misalnya gagal kita nanti akan diberikan surat pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang tidak berhasil. Nanti kita menandatangani. Nah ketika mediasi gagal kita menandatangani pernyataan ini maka kemudian perkara dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Saudara-saudara sekalian yang harus diperhatikan,
hal-hal yang terungkap di dalam proses mediasi itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Jangan salah ya. Nanti kalau Anda pakai itu, Anda pasti diomeli sama hakim, dianggap tidak paham. Hal-hal, karena ini banyak yang nggak paham. Orang ngomong, loh kemarin waktu di mediasi dia ngomong gitu. Loh, kamu itu advokat tahun berapa? Diomeli gitu. Semua hal yang terungkap dijadikan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan perkara. Karena itu dianggap tidak ada. Kalau gagal, dianggap tidak ada. Bukti atau kesaksian atau omongan apapun tidak boleh dibawa ke proses pemeriksaan. Kalau itu dilakukan pasti diomeli sama hakim. Karena itu terpisah dari sidang. Makanya tadi saya sampaikan itu sidang diskors, masuk mediasi. Mediasi itu terpisah, nggak menjadi bagian dari sidang, terpisah. Jadi kalau gagal itu ya semua hal harus dimusnahkan. Bukti atau percakapan apapun dianggap tidak ada. Bahkan mediatornya pun tidak boleh jadi saksi. Nah, hati-hati ya. Oke, anggap saja gagal, kembali kepada pemeriksaan perkara. Maka masuk kemudian sidang pembacaan gugatan. Bisa diikuti ya proses ini ya, yang saya sampaikan ya. Teman-teman bisa ngikuti ya. Itu tadi gagal, mediasi gagal. Masuk, ini sidang skorsnya dibuka lagi, maka masuk proses pemeriksaan. Maka masuk di sidang pembacaan gugatan. Ini sidang kedua. Setelah sidang pertama tadi ya, ini sidang kedua. Nanti biasanya majelis hakim akan menanyakan kepada penggugat apakah ada perubahan gugatan atau tidak. Nah, masih diberi kesempatan untuk mengubah gugatan. Teman-teman perhatikan, gugatan bisa diubah sebelum dijawab. Karena setelah dijawab oleh tergugat, tidak ada lagi kesempatan mengubah gugatan. Maka biasanya di sidang pembacaan gugatan ini, sebelum dibacakan gugatannya, maka hakim menanyakan apakah penggugat ada perubahan gugatan. Kalau tidak, lanjut dibaca gugatannya. Kalau ada perubahan, maka mengajukan perubahan gugatan. Nah, perhatikan syarat perubahan gugatan. Satu, tidak boleh mengubah pokok perkara. Jadi pokok perkaranya tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, tidak boleh menyentuh pokok perkara. Kemudian tidak mengubah petitum, petitumnya juga tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan juga tidak boleh merugikan kepentingan tergugat. Misalnya ada hal yang diposita yang terkait dengan kepentingan, itu juga tidak boleh. Nanti biasanya akan dikoreksi hakim. Apakah perubahan itu diterima atau ditolak nanti hakimnya. Ya. Tapi kalau mengubah misalnya kata-kata yang salah, boleh. Salah ketik, boleh. Ya. Tapi enggak boleh substansial. Nah, kemudian acara dilanjutkan pembacaan gugatan. Di dalam praktek tidak ada pembacaan gugatan, tapi hanya menyerahkan gugatan. Beda dengan pidana, itu dibaca. Tuntutan dakwaan dibaca sama saja. Begitu juga pledoi, kuasa hukum itu membaca. Tapi di perdata enggak ada. Cukup menyerahkan. Makanya sidang perdata itu lebih cepat. Enggak sampai 3 menit. Dibuka, dok, sekarang waktunya pembacaan gugatan. Ada perubahan? Enggak ada majelis. Ya sudah, dianggap dibacakan ya. Ya, begitu. Nah, selesai. Setelah itu ditutup, tunda ke depan. Majelis hakim menunda sidang untuk memberi kesempatan tergugat menanggapi gugatan dan jawaban. Sidang ditutup. Jadi tidak lama, 3 menit.
Kalau pidana lama harus membaca. Nah, lebih enak perdata. Apalagi kalau melalui elektronik, nggak ngapa-ngapain, cuma upload saja. Nah, kemudian setelah pembacaan gugatan, sidang berikutnya adalah jawaban. Tapi sebelum jawaban, kadang-kadang ini enggak selalu ya. Kadang-kadang itu ada muncul intervensi pihak ketiga, ada pihak ketiga masuk. Nah, ini teman-teman sekedar sebagai refresh ya. Tadi kan sudah benar ya, ada yang benar ya. Jadi ada intervensi pihak ketiga itu ada 3 macam bentuknya. Ada Tussenkomp, ada Fogging, ada Frieswaring. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini kepentingannya saja yang berbeda. Jadi kalau misalnya Fogging tadi kan untuk membela salah satu pihak. Kalau Tussenkomp itu untuk membela kepentingannya sendiri. Misalnya ada klien kita, objek itu terkait dengan kepentingan klien kita, misalnya yang dipersengketakan. Nah, padahal klien kita tidak digugat, maka kita bisa masuk intervensi kepada perkara itu. Kita bisa masuk, minta intervensi kepada majelis hakim untuk memilih kepentingan sendiri, kepentingan klien itu. Itu masuk kategori Tussenkomp. Tapi kalau misalnya kita mau membela salah satu dari pihak itu, gitu. Misalnya dalam satu sengketa kita sebenarnya enggak punya kepentingan, tapi klien kita mau membela saudaranya misalnya. Dia harus masuk, maka dia bisa intervensi. Tapi untuk membela saudaranya itu. Nanti masuknya ya intervensi, bukan sebagai penggugat, tapi tergugat intervensi. Atau juga ditarik. Jadi klien kita ditarik oleh tergugat misalnya, ditarik oleh tergugat karena lo ini juga ada kepentingan dia digugat, maka kita masuk kategori intervensi tapi masuk Frieswaring. Ya, nanti ini dibaca saja. Nah, yang harus diperhatikan pada surat jawaban sebelum kita membuat jawaban, anggap saja kita sebagai tergugat ya. Isi jawaban itu ada 3 bagian utama. Bisa juga 4 bagian. 3 bagian itu ada bagian eksepsi, pokok perkara, dan petitum. Tapi bisa juga kita tambahkan gugatan rekonvensi. Maka ini opsi ya. Tidak selalu ada gugatan rekonvensi, tidak selalu. Tapi yang paling pokok adalah eksepsi, pokok perkara, dan petitum. Ini harus ada. Nah, pada bagian eksepsi itu fungsinya adalah untuk memberikan bantahan yang berkaitan dengan formalitas gugatan. Ya. Nah, teman-teman biasanya tergugat itu selalu mengajukan eksepsi. Selalu, hampir semua tergugat mengajukan eksepsi. Nah, tujuannya memang agar pengadilan menjatuhkan putusan sela dan mengakhiri proses pemeriksaan perkara. Ini jika eksepsi kompetensi absolut. Jika eksepsinya itu kompetensi bukan absolut, eksepsi yang lain, maka tujuannya agar pengadilan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima atau NU. Makanya jenis eksepsi ada 2 macam, yaitu prosesual dan material. Nanti dibaca ya. Nah, prosesual ini berkaitan dengan prosedur, ya, prosedur ya, proses. Antara lain tentang kompetensi pengadilan baik absolut maupun relatif. Kemudian ada juga eksepsi error in persona, itu salah orang. Teman-teman ini kan dihafal-hafal ya, ngapalkan kan gampang. Misalnya error in person, berarti person itu orang, salah orang. Error in object berarti salah objek gitu, kan gampang. Meskipun itu bahasa Belanda mirip-mirip bahasa kita.
Kemudian plurium litis konsortium. Konsortium itu kan apa ya? Kalau kayak konsorsium itu banyak orang. Makanya kalau pihaknya kurang itu masuk kategori eksepsi itu. Kurang pihak. Jadi seharusnya ada pihak yang digugat tapi tidak digugat itu nanti bisa dieksepsi kurang pihak. Ya, misalnya biasanya begini, kurang pihak itu biasanya kalau itu didalilkan deposita. Misalnya menyebut nama si A deposita, tapi si A itu tidak dijadikan para pihak. Itu pasti kurang pihak. Nah, gampangnya begitu. Tapi kalau nggak didalilkan enggak. Ya, kalau didalilkan ternyata enggak dimasukkan sebagai para pihak, itu pasti disebut plurium litis consortium. Atau obscure libel. Obscure libel itu tidak jelas. Ya, itu dihafalkan. Obscure libel itu pokoknya kabur, tidak jelas. Misalnya antara dalil-dalilnya itu bertentangan. Biasanya pengacara suka bikin kata-kata itu muter-muter. Saya nggak tahu kenapa begitu. Gugatan itu tidak usah panjang-panjang. 3 halaman itu sudah lumayan panjang. Kadang itu ada yang tebel begini. Hakimnya pasti tidak baca itu. Buat apa? Pokok-pokok saja. 1 halaman, 2 halaman itu cukup. Yang penting itu poin-poinnya saja. Kalau enggak malah kabur, enggak jelas yang didalilkan. Muter-muter. Yang keenam, nebis in idem. Nah, teman-teman, ini yang harus saya jelaskan lebih detail ya. Masih lama ya? Nebis in idem itu ada beberapa acuan. Jadi tidak hanya gugatan orangnya sama, perkaranya sama, tidak begitu. Tapi yang paling penting adalah gugatan itu sudah diputus secara positif. Jadi kalau perkara sama, gugatan sama, tapi diputus NU masih bisa digugat lagi, tidak melekat nebis. Jadi ada putusan, tapi putusannya itu dinyatakan tidak diterima, itu tidak nebis. Tapi kalau sudah mengadili perkaranya, maka berlaku nebis. Apa cirinya sudah mengadili perkara? Biasanya ditolak atau dikabulkan. Nah, itu sudah nebis. Tapi kalau belum ditolak atau belum dikabulkan, masih dinyatakan diterima, tidak nebis. Karena bisa diajukan gugatan lagi. Kuncinya di situ. Jadi tidak hanya orang sama, perkaranya sama, tapi putusannya harus sudah mengadili pokok perkara. Bisa dipahami ya? Karena kadang-kadang ada, loh ini kan sudah diputus. Loh iya tapi kan dinyatakan tidak diterima, bisa diajukan gugatan lagi, tidak nebis. Ya, oke. Nah ada juga eksepsi material. Tadi yang masuk di soal tadi ya, yang pertama gugatan prematur, itu dilatoria. Prematur itu misalnya di dalam perjanjian diperjanjikan bahwa debitur harus melaksanakan kewajibannya bulan April. Nah kan belum waktunya digugat. Kemudian digugat, maka masuk gugatan prematur. Belum waktunya digugat. Atau daluarsa, misalnya sudah daluarsa, sudah di dalam perjanjian itu ditentukan mengenai daluarsa, kemudian dia gugat, maka bisa diajukan eksepsi temporis. Atau gugatan dalam perkara yang sama masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Misalnya begini, kadang gitu ya, penggugat itu dibuka. Penggugat sudah mengajukan gugatan, kemudian digugat lagi sebagai tergugat di perkara yang sama, maka bisa diajukan eksepsi litis pendentis karena perkara masih berjalan.
Kalau digugat lagi, biasanya akan dihentikan. Kemudian penggugatnya itu wan prestasi. Jadi begini, yang sering itu dua-duanya wan prestasi. Jadi misalnya antara penggugat dan tergugat itu sama-sama wan prestasi, gitu loh. Penggugat ya wan prestasi, tergugat yang prestasi, sama-sama wan prestasinya. Maka kalau kita sebagai tergugat kita bisa mengajukan exceptio non ad impleti contractus. Maksudnya penggugat itu juga wan prestasi, gitu loh. Penggugat mendalilkan wan prestasi, tapi penggugat sebenarnya ya wan prestasi. Itu bisa kita eksepsi. Jadi kalau diterima, itu gugatan nanti dinyatakan tidak diterima. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, khusus untuk kompetensi absolut ini memang akan dilakukan putusan selah. Karena ini berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili. Makanya biasanya kalau ada kompetensi absolut itu langsung diputus selah di depan. Sebelum memeriksa pokok perkara itu langsung diputus dulu. Apakah pengadilan berwenang? Kalau tidak berwenang langsung diputus akhir. Pengadilan tidak berwenang. Nah itu bisa diajukan banding. Tapi kalau eksepsi yang lain di luar kompetensi absolut itu biasanya putus berbarengan dengan putusan akhir. Karena apa? Akan melihat pembuktiannya dulu. Misalnya kalau daluarsa, kan harus melihat dulu pembuktiannya. Apakah daluarsa apa enggak? Kurang pihak misalnya, harus dilihat dulu apakah memang kurang pihak apa enggak. Harus diproses. Tapi khusus kompetensi ini diperiksa di depan. Oke. Ini nanti dibaca ya bagian pokok perkara. Rekonvensi. Oke, bagian petitum ini aja. Di bagian petitum itu ada beberapa macam ya. Ada pokok perkara, kemudian ada rekonvensi. Ya, jadi kalau kita membuat petitum, petitum itu tuntutan ya. Petitum itu tuntutan. Jadi di petitum itu bisa dibagi beberapa. Nanti ada misalnya dalam eksepsi dulu, kemudian dalam pokok perkara, setelah itu dalam rekonvensi, itu berurutannya begitu. Jadi di bagian petitum nanti dibuat berurutan. Ada dalam ini jawaban loh ya, jawaban bukan gugatan loh ya. Kita tadi ngomong nanti gugatan kita bahas lagi setelah istirahat. Di bagian petitum jawaban itu biasanya diawali dengan dalam eksepsi. Nah, eksepsi itu biasanya kita minta untuk eksepsi diterima sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima atau NO. Kemudian setelah itu dibawanya dalam pokok perkara. Bisa mengabulkan gugatan, bisa menolak gugatan, bisa menyatakan gugatan. Maksudnya apa mengabulkan gugatan? Kalau misalnya tergugat itu membenarkan gugatan penggugat. Misalnya dalam gugatan waris, kebetulan klien kita itu sepaham dengan penggugat. Maka kita kan minta agar gugatan dikabulkan. Paham ya? Jadi tergugat itu tidak selalu menolak gugatan. Tergugat itu kadang juga minta mengabulkan gugatan. Kalau kepentingannya sama dengan penggugat. Jadi tidak selalu tergugat itu berlawanan dengan penggugat. Jangan salah. Kadang klien kita itu sama dengan penggugat. Misalnya di gugatan waris, posisi klien kita kebetulan jadi tergugat. Kepentingannya sama, maka kan membela, membenarkan malahan. Petitumnya otomatis minta agar gugatan dikabulkan meskipun tergugat. Tapi kalau berlawanan, maka mintanya menolak gugatan atau menyatakan gugatan itu. Bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya tergugat tidak selalu berlawanan, Bapak Ibu. Kadang-kadang
kepentingannya sama dengan menggugat kadang-kadang. Nah, kemudian petitum dalam rekonvensi. Nah, dalam rekonvensi ini ada seperti gugatan. Ya, karena juga mendalilkan suatu peristiwa, maka mintanya juga disesuai dengan posisinya. Misalnya mengabulkan gugatan atau meminta ganti rugi dan sebagainya. Isinya tentu saja ada yang bersifat deklarator, nanti kita bahas ya. Deklarator, konstitutif, dan kondemnator. Nanti kita bahas pada saat kita bikin gugatan. Nah, kemudian yang harus dipahami di bagian akhir itu seringkali ada permintaan keadilan atau ex aequo bono. Itu menyerahkan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil. Itu tidak selalu harus dicantumkan. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Ya. Karena itu opsi. Tapi mayoritas gugatan selalu ada itu mayoritas. Tapi sebenarnya itu tidak dicantumkan ya tidak masalah. Karena hakim itu umumnya berpatokan pada petitum pokoknya. Ya. Yang penting teman-teman pahami urutannya. Jadi ada konvensi. Konvensi itu gugatan itu ya. Gugatan asal itu konvensi. Kemudian dalam ekspresi, dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi itu urut-urutannya itu. Setelah itu masuk proses sidang jawaban. Nah, jawaban itu sama dengan pembacaan gugatan. Jadi kita datang, hakim buka sidang, datanya tergugat sudah siap jawabannya. Kalau tidak siap cukup ngomong belum siap majelis, minta waktu minggu depan. Biasanya begitu, nunda-nunda. Tergugat itu biasanya begitu. Tapi biasanya cuma hanya bisa nunda 1 kali saja. Kalau 2 kali pasti diomel-omeli sama hakim. Nah, kalau misalnya sudah siap, minta diserahkan. Nah, yang harus teman-teman pahami di dalam praktek Anda harus menyiapkan setidaknya dirangkap hakim masing-masing kasih 1. Berarti berapa? 3. Kemudian tergugat kalau 1 berarti nambah 1 lagi. Kalau tergugatnya itu 2, nambah 2. Begitu dan seterusnya. Ya, jadi Anda harus membawa lampiran sesuai dengan jumlah hakim dan tergugat. Karena itu masing-masing dikasih 1. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang ada yang nggak paham, bawa cuma 2 gitu saja. Duh, kamu mau kasih siapa itu 2 itu? Makanya kalau bawa itu sudah rangkap. Jadi ada asli 1, nanti diserahkan ke hakim ketua. Lainnya itu di copy. Nggak apa-apa, lainnya dikasih copy saja. Tapi jumlahnya disesuaikan dengan tergugatnya. Kalau tergugatnya 5, ya Anda harus ada rangkap 5 paling tidak sama majelis hakim. Ya, jangan cuma bawa 2 gitu. Ya. Ingat-ingat ya. Ya. Terima kasih Pak. Ini saya ada yang mau saya tanyakan Pak sebelum waktunya habis. Perkenalkan nama saya Yales Pak. Saya mau tanya tentang yang ada di BW nih Pak terkait hukum acara Pak. Yang pertama itu tentang pasal 11 BW. Yang tadi jenengan jelaskan di depan tadi bahwasanya hakim di dalam ranah perdata itu identik bersifat pasif seperti itu. Sedangkan ini yang saya baca dan di pikiran saya, ada di benak saya, kenapa dalam pasal 101 BW ini mengisyaratkan bahwasanya hakim harus ambil tindakan tentang menilai suatu akta yang tidak ada atau yang tidak jelas kepada 2 belah pihak yang sudah menikah. Kan seperti itu Pak tulisannya dalam BW-nya. Kalau boleh saya bacakan ini Pak bunyi pasalnya. Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada atau telah hilang atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya,
maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami istri. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, terkait ini, Pak. Saya pernah melihat junior saya di kampus itu. Dia ikut salah satu law firm di Sidoarjo. Saya nggak sebut merek, Pak. Dan saya tahu sendiri dia itu belum ikut sumpah, Pak. Dia juga ikut PKPA dari Pradi, namun dia belum ikut sumpah. Otomatis belum punya lisensi dong, Pak ya. Lah, kenapa saya tuh pernah melihat anak ini itu beracara di pengadilan, Pak, dan itu memang masuk ruang sidang menggunakan toga kuasa hukum seperti itu, Pak. Mungkin boleh dijelaskan apakah memang ada celah bagi anak yang belum sumpah tadi atau belum memiliki lisensi namun sudah mengikuti pendidikan ataupun pendidikan dan UPA seperti itu, apakah masih tetap bisa, Pak, masuk ke ruang sidang kayak gitu tanpa adanya lisensi? Terima kasih, Pak, itu aja. Asih. Yang pertama soal pasal 101 ya. Bila ternyata bahwa daftar-daftar, ini maksudnya akta perkawinan ya. Jadi ketika misalnya akta perkawinan itu hilang, tidak ada ya. Kadang-kadang kan ada orang yang surat nikahnya tidak tahu kebanjiran atau tulis di mana kan begitu ya. Maka kemudian kan tidak ada bukti-bukti. Tentu saja kan tidak ada bukti. Maka hakim itu akan menilai berdasarkan kesaksian dari orang-orang bahwa memang perkawinan itu ada. Jadi sebenarnya maksudnya kalaupun ketika bukti itu tidak ada, sebenarnya tidak hanya perkawinan, bukti tidak ada, itu bisa menggunakan alat bukti yang lain, tidak hanya tulisan, tapi bisa saksi dan sebagainya. Jadi tidak harus pada tulisan. Tulisan itu memang salah satu bukti, tapi bukti kan tidak hanya tulisan, ada saksi, ada persangkaan dan sebagainya. Sepanjang itu memenuhi pembuktian, maka hakim dapat menggunakan itu sebagai dasar putusan, maksudnya begitu. Tapi tentu saja hakim bukan berarti hakim kemudian aktif mencari, enggak, tetap pembuktian itu kan para pihak, suami dan istri itu yang kemudian membawa buktian saksi, dan dia juga yang akan mendalilkan. Karena kalau tidak, hakim juga tidak akan menyatakan bahwa dia suami istri. Tetapi hakim tetap harus kalau membuat putusan itu mendasarkan pada kesaksian misalnya atau bukti-bukti lain. Meskipun tidak ada akta itu, tidak ada surat kawin misalnya, tidak ada. Jadi hakim tidak boleh kemudian tidak ada bukti, kemudian tidak ada saksi menyatakan bahwa dia suami istri. Ya tidak boleh, tetap tidak boleh. Kalau tidak ada akta nikah misalnya, hakim harus melihat pada bukti yang lain. Bukan berarti dia aktif mencari, enggak, tetap dia kategori pasif. Tapi memang di dalam sengketa perceraian, terutama pengadilan agama, memang hakim itu lebih aktif. Tidak pasti. Mungkin karena berkaitan dengan keluarga ya. Bahkan mediasi itu, kalau kita lihat mediasi di pengadilan negeri dan pengadilan agama, itu bagusan pengadilan agama. Mediatornya itu aktif betul. Dia tuh pengen nyegah, jangan cerai, kasihan anakmu begitu. Kalau pengadilan negeri itu ogah-ogahan. Kadang tanya, kayak apa? Bisa mediasi apa enggak? Bisa damai apa enggak? Gitu. Makanya saya lebih salut pada di pengadilan agama, lebih respect. Meskipun secara prinsip hakim itu pasif, tapi mereka bisa lebih maju itu. Dia bisa aktif mencari keadilan. Hampir sama dengan pengadilan pidana. Itu saya lebih bagus. Karena di RUU Hukum Acara Perdata itu sudah hakim itu harus aktif, nggak boleh lagi pasif. Nggak boleh lagi kebenaran hanya formal, harus diuji benar-benar. Agar apa? Pemilik tanah sekarang kan banyak, pemilik tanah itu kehilangan tanah.
hanya gara-gara dia tidak punya sertifikat. Yang punya sertifikat ternyata orang kaya. Tiba-tiba punya sertifikat. Ini kan tidak fair gitu loh. Tidak adil bagi orang yang kecil-kecil, orang tidak punya. Maka di RUU Hukum Acara Perdata hakim diharapkan aktif. Prinsipnya sudah diubah. Tidak lagi pasif. Saya kira ya, itu. Kemudian yang kedua, bolehkah orang yang belum punya lisensi? Sebenarnya tidak boleh. Tetapi ada kebijakan di Peradi juga, itu orang yang sudah lulus PKPA dan magang itu nanti akan diberikan surat keterangan magang. Gitu. Ada semacam lisensi tapi belum formal. Surat keterangan. Nanti itu bisa dipakai untuk, memang boleh ngikut, tapi nggak boleh nanyai saksi, tidak boleh. Yang ngikut pakai tukap boleh, tapi ngikut saja. Ikut saja. Dan boleh dicantumkan di surat kuasa, boleh. Tidak apa-apa. Tapi sebagai konsultan magang. Boleh. Memang harusnya malah begitu. Di dalam undang-undang itu memang diwajibkan malahan. Magang itu yang ngikut. Enggak cuma nonton. Ngikut bikin gugatan, ngikut duduk di ruang sidang, begitu 2 tahun itu wajib begitu. Sehingga dulu ada kewajiban, ada kewajiban orang yang bisa disumpah itu setelah dia namanya masuk di putusan pidana 5, perdata 5 begitu. Tapi sekarang kan enggak, cuma keterangan itu. Dulu itu wajib namanya ada di putusan. Kalau ada di putusan berarti kan masuk dia, masuk sebagai kuasa. Tapi sekarang lebih mudah, enggak begitu. Ya, salah ada surat keterangan dari kantor hukum, ya sudah magang 2 tahun. Dulu enggak gitu. Dulu harus magang benar dan namanya tercantum di dalam putusan. Melampirkan putusan pidana 5, perdata 5, itu dulu begitu. Sehingga ketika dia disumpah itu benar-benar dia sudah bisa praktek. Karena memang pernah praktek 2 tahun. Nah sekarang ini kan enggak pernah praktek sudah jadi lawyer, kadang-kadang ya bingung sendiri ya. Memang boleh gitu ya. Tapi memang enggak boleh aktif, enggak boleh nanya-nanya. Tapi kalau duduk sendiri dalam ruang sidang itu Pak gimana Pak? Kalau sendirian enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh harusnya. Itu kalau lawan tahu bisa dikeluarkan. Enggak boleh. Dia hanya boleh ikut mendampingi itu. Enggak boleh sendirian. Mewakili sendirian enggak boleh. Enggak boleh. Kalau sendirian enggak boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kita waktunya sudah habis Pak. Rehat dulu. Yeah. Ya, sholat zuhur. Nanti setelah itu kita full praktek. Nanti yang belum saya jelaskan Bapak Ibu baca sendiri ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Materi tentang hukum acara perdata pada sesi 2 siang hari ini telah selesai. Saya lihat mukanya sangat cerah-cerah sekali ya. Kayaknya lapar ya. Habis ini makan, sholat, habis itu masuk lagi sesi 3, diharap semangat semuanya. Oke? Kok nggak ada suaranya ini? Ya, baik, cukup sekian materi sesi 2 pada hari ini. Saya akhiri, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.